Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaira Mirsyana Hakim dari Prodi PSY semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan dalam perspektif keuangan Islam. Mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah 2, dosen pengampu Bapak Arif Paujan, SHI, MEI. Langsung saja kepada penyampaian materinya. Dasar Syariah Manajemen Persediaan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menurut Al-Quran. Dalam surat Al-Luqman ayat 34, bahwasanya Allah menyatakan tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, atau apa yang akan diperolehnya, serta apa yang akan terjadi di kemudian hari. Namun demikian, mereka diwajibkan untuk berusaha. Dan yang kedua yaitu menurut hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga pada hari ia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Konsep persediaan. Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi, untuk dijual kembali, dan lain-lain. Persediaan dapat berupa bahan mentah, pembantu barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Bisa dikatakan, tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Meskipun sebenarnya, persediaan hanyalah suatu sumber dana yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan, berarti dana yang terikat di dalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Sedangkan manajemen persediaan dapat dipahami sebagai kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya. Macam-macam persediaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persediaan alat-alat kantor, yaitu persediaan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi organisasi dan tidak menjadi bagian dari produk akhir. Misalnya yaitu alat tulis, kertas, tinta, printer, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu persediaan bahan baku, yaitu item yang dibeli dari para supplier untuk digunakan sebagai input dalam proses produksi. Bahan baku ini yang akan diproses atau diolah sehingga menjadi produk barang jadi. Misalnya, untuk industri mebel membutuhkan persediaan bahan baku berupa kayu jati dan rotan. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses, yaitu bagian dari produk akhir, tetapi masih dalam proses pengerjaan, karena masih menunggu item yang lain untuk diproses. Misalnya, dalam industri makanan roti, persediaan dalam proses berupa adonan roti dari beberapa bahan yang nantinya siap dimasak untuk menjadi roti. Yang keempat, persediaan barang jadi, yaitu persediaan produk akhir yang siap untuk dijual, didistribusikan atau disimpan yang menjadi inti proses dari produksi. Misalnya, dalam industri mobil, itu meliputi mobil itu sendiri. Fungsi persediaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi decoupling. Fungsi ini diadakan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada penggandaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman saja. Persediaan dalam proses diadakan agar departemen dan proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari pelanggan. Yang kedua yaitu fungsi ekonomi lot sizing. Melalui permintaan persediaan fungsi ini, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Yang ketiga yaitu fungsi antisipasi.
Fungsi ini memiliki fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Tujuan pengelolaan persediaan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat, memuaskan konsumen. Untuk yang kedua yaitu untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut. Kemungkinan barang bahan baku dan penolong menjadi langka sehingga sulit untuk diperoleh. Dan kemungkinan juga supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan. Dan yang ketiga yaitu untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Dan yang keempat yaitu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Dan untuk yang kelima yaitu menjaga supaya penyimpanan dalam emplikemen tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar. Jenis-jenis persediaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, batch stock atau siege inventory merupakan persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibuat saat itu. Yang kedua yaitu stok atau siege inventory. Di antaranya untuk memperoleh potongan harga pada saat harga pembelian, untuk memperoleh efisiensi produksi karena adanya operasi atau proses produksi yang lebih lama, dan adanya penghematan di dalam biaya angkutan. Yang ketiga yaitu fluctuation stock, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak. Dan yang keempat yaitu anticipation stock, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Operasi pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih menekankan biaya persediaan. Pendekatan ini memproduksi komponen produksi dalam jumlah besar, dengan maksud untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu. Dan yang kedua yaitu metode ekonomi order quantity. Metode ekonomi order quantity disebut juga dengan AOQ. Metode ini dapat digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk barang yang diproduksi sendiri. Model AOQ bisa digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung, penyimpan persediaan biaya kebalikannya atau inverse cost, pemesanan persediaan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan just in time atau JIT. Just in time atau JIT adalah suatu sistem yang memutuskan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi yang tepat, waktu dan tempat yang tepat. Konsep manajemen persediaan dalam Islam. Setiap individu maupun kelompok selalu memerlukan persediaan yang memadai agar tidak dihadapkan dengan resiko jika suatu saat tidak dapat memenuhi keinginannya, terutama dalam hal perusahaan. Aplikasi manajemen persediaan pada hakikatnya juga berkaitan dengan perbuatan
sumber daya manusia perusahaan yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Islam. Yang pertama yaitu menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Dan yang keempat, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mengembangkan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Persediaan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, menggunakan pendekatan just in time atau JIT yang merupakan sistem yang dikembangkan atas dasar perbaikan dari kekurangan sistem tradisional. Persediaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas non-kas yang tersedia untuk yang pertama yaitu dijual dengan akad murabahah. Yang kedua, diserahkan sebagian modal bank dalam akad mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga, disalurkan dalam akad salam atau salam paralel. Dan yang keempat yaitu aktiva istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli terakhir. Yang selanjutnya, ada pertanyaan dari kelompok 6, 7, dan 8. Untuk pertanyaan dari kelompok 6, yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan manajemen persediaan dalam perspektif syariah. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, faktor keuangan. Faktor keuangan dapat mempengaruhi berapa banyak persediaan barang yang dapat dimiliki pada gudang perusahaan. Dan faktor keuangan mencakup berbagai hal, di antaranya biaya pinjaman, biaya pajak, biaya operasional gudang, dan perubahan biaya transportasi. Dan yang kedua yaitu faktor pemasok atau supplier. Di dalam suatu bisnis yang sukses, pasti ada seorang yang dapat diandalkan guna merencanakan pengeluaran dan mengatur produksi. Dan oleh karena itu, pasti di setiap perusahaan memiliki pemasok produk yang dapat diandalkan agar dapat mencegah kekurangan produk atau keterlambatan pada proses produksi. Dan yang ketiga yaitu faktor lead time atau waktu tunggu. Lead time atau waktu tunggu merupakan waktu yang dibutuhkan saat menunggu barang yang dipesan sampai barang itu tiba. Dalam faktor ini, waktu tunggu sangat bervariasi, tergantung pada jenis produk dan proses manufaktur yang dilakukan. Dan yang keempat yaitu faktor jenis produk. Dalam faktor ini, tidak semua produk dapat disimpan dengan waktu yang cukup lama. Ada beberapa di antaranya mungkin akan mudah rusak atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Dan oleh karena itu, perlu mengelolanya kembali untuk memastikan bahwa semua produk persediaan memiliki tanggal kadaluarsa yang cukup lama. Dan yang kelima yaitu faktor manajemen. Untuk mengelola persediaan, dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait untuk mengawasi seluruh proses penyimpanan. Jika manajemen tidak berjalan dengan baik, maka proses operasional juga dapat terganggu dan pada akhirnya merugikan perusahaan. Dan faktor yang terakhir atau yang keenam yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berpotensi untuk mempengaruhi persediaan barang. Misalnya seperti penurunan tingkat ekonomi atau tingkat persaingan lokal yang tinggi. Faktor ini sebagian besar di luar kendali perusahaan. Ada baiknya untuk menilai kembali faktor ini secara teratur, agar perusahaan tetap siap dalam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Selanjutnya,
Pertanyaan dari kelompok 7 mengenai hal yang bisa menjadi ancaman bagi sektor persediaan. Yang pertama yaitu pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua, penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki kad atau kredit buruk. Yang ketiga, legitimasi pesanan. Yang keempat, habisnya persediaan, biaya penggudangan, dan pengurangan harga. Yang kelima, kesalahan pengiriman, barang dagang, jumlah, dan alamat yang salah. Yang keenam, pencurian persediaan. Yang ketujuh, kegagalan untuk menagih pelanggan. Yang kedelapan, kesalahan dalam penagihan. Yang kesembilan, kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbaharui piutang usaha. Yang kesepuluh, pencurian kas. Yang kesebelas, kehilangan data. Dan yang terakhir atau yang ke-12 yaitu kinerja yang buruk. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 8, yaitu mengenai mengapa kita perlu melakukan manajemen persediaan. Apa saja yang terjadi jika sebuah perusahaan tidak melakukan manajemen persediaan? Dan jawabannya yaitu karena manajemen persediaan dapat mempermudah untuk mengetahui persediaan barang, mengurangi resiko keterlambatan pengiriman, dan mampu mengantisipasi perubahan permintaan secara mendadak. Dan jika perusahaan tidak melakukan manajemen persediaan, maka akan memberikan resiko yang tidak diharapkan oleh perusahaan manufaktur seperti kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, kehilangan pemesanan khusus, produksi terganggu, dan gangguan jadwal produksi. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.